Ya, suara Pak Min sudah terdengar jelas ya? Iya. Alhamdulillah. Kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Siang-siang kuliah, waktunya waktu jam-jam kritis ya. Ya, kan jam kritis ini. Jam sudah istirahat, makan siang kan biasanya paling enak adalah istirahat. Istirahat tidur kan biasanya kan begitu kan rata-rata ya. Tapi ternyata kita luar biasa, masih fresh semuanya kalau saya salam dari sini ya, fresh wajahnya ya, karena sudah Idul Fitri sehingga mungkin semua sudah bersih ya, bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih perbuatannya, plus juga bersih dompetnya. ATM-nya bersih enggak ini? ATM-nya sekarang lagi banyak maaf-maafan ya. Begitu cek pulsa, maaf pulsa nggak mencukupi, dilakukan panggilan. Begitu cek ATM, maaf saldonya nggak mencukupi. Banyak yang maaf-maafan sekarang gitu kan ya. Iya, banyak maaf-maafan. Ya, baik, kita awali perkuliahan kita, pertemuan perdana ini dengan bersama membaca basmalah dan menyesuaikan bagian beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik kawan-kawan semuanya, alhamdulillah. Selamat datang di perkuliahan pengelolaan lingkungan belajar, sebuah mata kuliah yang berusaha untuk bagaimana mengelola semua stakeholder, mengelola semua sumber-sumber pendidikan, semua elemen, semua kemudian lingkungan kelas, ya, lingkungan sekolah, agar semuanya didaya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu kan kuliah kita. Saya kira ini kuliah tidak sulit ya, karena kalau saya sawang dari sini kan semua sudah berpengalaman. Saya sudah berpengalaman nih, mengajar berapa tahun di lembaga pendidikan. Apalagi Bunda Nisrina. Halo Bunda Nisrina. Iya Bapak. Ya, Bunda Nisrina sekarang mengajar di mana? KB TKIP Nurul Iman Genuk Semarang. Nurul Iman Genuk Semarang. Iya. Oke, jadi suara Papi sangat jelas, langsung di ya. Saya kira juga ini wajahnya masih wajah yang penuh dengan keistimewaan ya, yang penuh dengan semangat kan begitu kan? Semangatnya apa? Semangatnya di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk kuliah. Itulah intinya. Pindah? Ya, saya Pak. Oh iya. Pindah dari mana? Dari Semarang Pak. Semarang mana? Mengajar di mana? Di TKK Dilen Jalan Purwopuro Bapak. Di ya, oke. Berarti ini intinya sudah komplit semua nih. Ini kelas gemuk ini, 45 orang. Ini kelasnya ya. Kelasnya gemuk. Ya, baik. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan saya Pak Amin ya, lengkapnya Aminuddin. Dan saya kira ini banyak yang junior saya ini. Karena ini sepertinya masih muda-muda semua nih. Usianya masih 20, 25 ya. Paling banter mungkin 40 tahun ya mungkin di sini ya. Dari yang usia di atas 50 tahun kan? Nggak ada sepertinya ya. Di kelas sebelah tadi ada yang usia 53 tahun masih kuliah. Ustaz ya, 52 masih kuliah. Oh ada, siapa yang masih kuliah? Oh ada. Oh Ibu Atun, Bunda Atun, monggo Bunda Atun, bisa perkenalan Bunda Atun. Bunda Atun, ngasih Atun. Dibuka dulu Bunda, dibuka dulu. Nah, dibuka dulu adiknya, mikrofonnya. Iya. Sudah, monggo. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
saya Ngasiatun dari Purworejo. Alhamdulillah usia saya sudah cukup tua. 55, Pak. Oh, 55. Subhanallah. Sudah 55 tahun ya. Tapi nggak kelihatan 55 ya. Masih iya. Nah, kira-kira motivasinya apa ini Bunda Atun Ngasiatun, Bunda Ngasiatun kok masih mau melanjutkan kuliah di usia 55 tahun? Ingin menambah pengalaman dan menambah ilmu, Pak. Mengajar di mana, Bunda? Di TK Saroja Kemiri. TK? Saroja. Saroja di sana, di Purworejo sana ya? Iya. Iya. Iya, kawan-kawan ini jangan sampai kalah dengan Bunda Ngasiatun ini. 55 tahun tapi semangatnya dahsyat ini. Masih bisa nyekel Gimit, masih bisa nyekel Zoom. Masih bisa ini ya, luar biasa ini. Ini jelas sudah kalau hanya sekedar untuk TPG memang agak berat ya, sudah 55 tahun ya. Tapi itulah namanya orang yang ingin mengembangkan, ingin kemudian punya dunia lain gitu ya. Dunia lain bukan dunia yang lain gitu ya, punya dunia lain ya. Itu dahsyat. 55 kalau aturan guru profesional 60 sudah pensiun. Iya. Itu ya Bunda Ngasiatun ya. Iya, nah, betul. kalau sekarang kuliah awal mungkin 2-3 tahun lulus sudah 58. Nggak apa-apa. Nanti wisuda usia berapa ya? Nanti wisuda jadi mahasiswa yang senior gitu kan ya. Nah, siapa tahu dapat rekor, Pak. Iya ya, dapat rekor. Ini senior luar biasa ini. Saya baru ada kuliah 55 tahun, paling bukan itu biasa 50 tahun ini. Ini 55 ternyata. Ingin memotivasi yang muda-muda, Pak. Nah, yuk yang muda motivasi yuk. Yang muda yuk. Luar biasa yang muda harus jangan kalah sama Bunda Ngasiatun ini. Beliau sudah seperti mendekati orientasinya udah berbeda gitu. Orientasinya. Makanya minta dukungannya ya, minta bantuannya juga. Ini luar biasa Bu. Kalau saya biasanya kalau ngajar RPL itu ya paling berapa? Paling ya 40 lah. Oke ya Pak, saya matikan. Semangat. Sip. Terima kasih. Ya, oke. Kawan-kawan semuanya, bahwa memang aturan dari pemerintah, sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, tidak bisa dikatakan sebagai guru yang profesional manakala tidak ada pengakuan dari negara. Kan begitu? Lah, untuk jadi guru profesional, maka salah satu syaratnya adalah linier pendidikannya. Maka kalau di kelas sebelah tadi Pak Amin menyapa ada yang S1 teknologi pangan, ada S1 ekonomi, ada S1 kelistrikan gitu kan ya. Ada itu, D3 listrik itu ada. Mereka kemudian menceburkan diri gitu kan ya, menceburkan diri ke dunia PAUD dan mengajar anak-anak usia dini. Ya, kan sangat dari mulai ada yang kesehatan masyarakat, kemudian juga mengajar PAUD dan lain sebagainya. Karena sekarang kita tergantung dengan selembar kertas. Contoh, Anda jadi mahasiswa karena selembar kertas. Pak Amin jadi dosen karena selembar kertas SK. Ya, Anda jadi istri orang karena selembar kertas. Ya, enggak kira-kira. Coba kalau nggak ada selembar kertas, nggak bisa, ini istrinya siapa, nggak bisa. Anda memiliki mobil rumah karena selembar kertas, ya. Anda jadi pengusaha karena selembar, semuanya karena selembar kertas. Ya. Dan nanti ada satu lembar kertas yang akan kita punyai semuanya, ya. Tetapi kita nggak bisa melihatnya karena namanya selembar kertas, artinya apa? Surat keterangan kematian kita. Itu selembar kertas kan? Kita nggak bisa melihatnya, tapi kita akan punya semuanya. Tapi kita sekarang kita bisa melihat nanti ijazah selembar kertas ya. Tapi ada satu lembar kertas yang kita nanti nggak bisa melihatnya, tapi kita memilikinya.
adalah gelarnya almarhum dan almarhumah, kan ya? Ini sudah meninggal, kita nggak bisa melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan semuanya, bahwa orang itu merasa sehat. Ini motivasi awal sebelum kita masuk kuliah. Ya, orang merasa sehat itu kalau dia belum periksa cek laporan, betul? Ya, coba kalau Anda sekarang cek ke laporan, mungkin akan mulai muncul penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Mungkin kolesterol, asam urat, gitu kan ya. Atau mungkin juga bisa yang namanya kanker, gitu kan ya. Tapi kalau kantong kering kan juga bisa saja kantong kering, gitu kan ya. Itu kenapa maksud pahamin ini. Anda cek, dan ketika diketahui penyakit dalam tubuh kita, maka bisa disembuhkan. Ada yang rawat jalan, ada yang cukup kemudian rawat jalan. Tapi kalau sudah kronis, maka harus rawat inap. Ya, rawat inap. Sama seorang guru terkadang merasa hebat di depan anak-anak, merasa sudah punya semuanya, punya segalanya, manakala belum pernah cek ke laborat guru. Ya, apa laborat guru? Workshop, seminar, ya, diklat, kuliah, itu dalam rangka laboratorium gurunya itu. Ya, coba kalau Anda cek ke seminar, ke workshop, ke diklat, ke kuliah, ternyata penyakitku banyak, Pak Amin, ternyata. Saya belum bisa ini, belum bisa itu, belum bisa ini, belum bisa itu, gitu kan. Akhirnya kemudian barulah di diklat, di workshop kita akan diobati di sana. Bisa hanya rawat jalan, ya, bisa juga dengan rawat inap. Ya, maka dalam rangka kuliah ini kita dalam rangka untuk paling tidak bersama, ya, menyambung pikiran kita, menyambung hati kita untuk bareng-bareng. Itu yang kedua, sebelum kenalan. Yang ketiga, kuliah kita kan kuliah PLB, kuliah yang tidak sulit karena sudah mengalami, sudah sudah setiap hari kita dihadapkan dengan PLB ini. Bagaimana mengelola sebuah lingkungan pembelajaran, pasti nggak sulit ini. Nggak sulit ya, nggak sulit. Lah biasanya kan Pak Amin kalau ngajar anak reguler itu kan tugasnya banyak, ya, tugasnya banyak. Kemudian rojo tenanan dengan teori, konsep, bangunan, landasan pemikiran dan lain sebagainya. Ya, tapi begitu masuk ke RPL langsung berubah pemikiran. Iki nek konco-konco RPL dikai tugas ake ya mesake. Karena sudah penuh dengan tekanan kan itu kan ya. Ono tekanan ekonomi, tekanan anak-anak, tekanan wali murid gitu kan ya. Mungkin tekanan suami gitu kan ya. Jadi wajahnya udah beda dengan wajah anak-anak yang reguler. Nah, anak reguler kan masih unyu-unyu gitu kan ya. Masih fresh gitu kan ya. Nah, kalau anak RPL sudah mulai kan banyak ininya, sudah terbelah-belah pikirannya, mikiri bojo, mikiri anak, mikiri sekolahan, mikiri anak, mikiri wali murid, dan mikiri yang lain. Jadi insya Allah kita sudah saling paham, saling mengerti, dan saling melengkapi. Ya. Pak Amin sementara ini sebagai Kepala RA Hajah Sri Musyarti. Kalau di Semarang mungkin yang rumahnya sekitar Ngalian, Mijen, mungkin nggak asing. Itu RA-nya Pak Amin di samping LP Kedumpane. Di samping LP Lapas, itu Lapas Kedumpane. Ada yang pernah masuk ke Lapas? Ada yang pernah menginap di sana? Umulisnya ini pernah? Belum, Pak. Masuk LP pernah? Pernah lihat aja di sana. Kalau Pak Amin sering bolak-balik masuk LP, tapi nggak di penjara, memberikan pengajian kepada orang-orang LP maksudnya. Karena bolak-baliknya begitu ya. Pak Amin Kepala RA, sekarang Pak Amin juga menjabat sebagai Ketua IGRA Kota Semarang. Jadi mungkin salah satu yang laki-laki ya, karena laki-laki kan memang
jarang mengajar di PAUD. Ya. Saya pengen tanya Mbak Nis, Mbak April Rahma, itu kira-kira kenapa PAUD itu lebih banyak perempuan yang ngajar? Mungkin karena lebih sabar. Lebih apa? Sabar. Sabar. Emang laki-laki nggak bisa sabar ya? Lebih telaten perempuan, Pak. Oh, lebih telaten perempuan dibanding dengan laki-laki. Mbak Vida, kenapa Mbak Vida? Mbak Vida kenapa kira-kira? Kenapa banyak perempuan yang mengajar anak-anak PAUD? Ya, makasih Pak untuk kesempatannya. Menurut saya, ini pribadi saya Pak. Saya ngajar pribadi, tidak apa-apa ya. di PAUD itu karena jam kerjanya Pak. Jam kerjanya tuh nggak terlalu menyita waktu pertama, terus enggak menjadi ya kayak hiburan aja gitu loh Pak. Menghibur diri. Apa ya, enggak ada tuntutan harus kita mengejar ekonomi banget. Mungkin kalau laki-laki di PAUD karena ya gajinya sedikit kan nggak cukup, nggak bisa apa ya. Iya ya, gitu, karena laki-laki kepala keluarga soalnya kira-kira. Iya betul, itu salah satunya itu ya. Tapi yang terbanyak adalah kenapa yang banyak ngajar perempuan, karena namanya PAUD. Ya, coba kalau namanya Bu Ut atau Mbak Ut gitu ini. Mungkin laki-laki banyak yang ngejar untuk mengajarnya, jangan dia masukkan hati itu kan. Itu ya betul. Karena emang coba kalau laki-laki kemudian ngajar RA, ngajar TK yang hanya berhonor berapa, rata-rata 3 juta ya per bulan ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Itu kasihan juga. Kalau perempuan kan sudah ada tanggung jawabnya laki-laki. Ya, jadi memang ya, tetapi kalau yang sudah sertifikasi, sudah IPASI, itu sudah mulai mendekati sejahtera dan maksudnya standar lah. Tapi yang belum sertifikasi, Pak Amin keliling Jawa Tengah itu ya, baik mungkin ke pelosok Karanganyar, ke Klaten, kemana itu ya, itu rata-rata mereka menerima ya di antara 500.000, ya 1 juta juga jarang ya. Tapi yang aneh itu semuanya semangat, dan kalau suruh pakai baju ya semua seragam ya seragam, kerudung ya menyesuaikan, seragam beda kerudungnya beda itu kan ya. TKV beda, arisan beda, ya, IGRA beda, IGTKI beda, ya. Jadi kalau perempuan kan lagi gampang, kayak koko selesai. Tapi kalau perempuan baju beda, kerudungnya harus beda. Kenapa? Katanya reasonable Pak Amin. Kalau istri saya beda, tiru istri saya itu, walaupun seragamnya banyak, itu kerudungnya cukup 1. Cukup 1 kerudungnya, 1 lemari gitu kan ya. Ya biasa, itu yang pertama ya. Jadi intinya saya apresiasi kepada panjenengan semuanya. Ternyata di tengah kesibukan ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami ya, ternyata Anda masih menyempatkan diri untuk pengembangan kompetensi ya. Dan mohon maaf, betapapun hebatnya kita, manakala belum S1 linear, maka tidak akan diakui profesionalitas kita. Kalau sudah profesional, maka negara akan memberikan tunjangan kepada kita berupa tunjangan profesi guru. Ya, yang kemarin digembor-gemborkan saat kampanye itu, bahwa guru akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Sudah nyata belum sekarang ya? Belum Pak. Belum Pak. Ya itu kalau yang memang sudah sertifikasi akan dinaikkan dari 1,5 menjadi 2 juta. Ya, jadi tapi syaratnya ketika mau sertifikasi harus kemudian ijazahnya linier. Tetapi alhamdulillah ini ada sedikit yang mungkin di bawah Kemenak ya, itu ada PA itu sekarang sudah bisa diakui sebagai pengajar di RA maupun MI. Ini dari Kemenak ada enggak ini yang Kemenak ini? Yang mengajar RA ada atau BA?
Oh, Umul Saya, Islam Pak. ini mengajar di mana? Di RA Huta Colomadu, Pak, Karanganyar. Karanganyar. Karanganyar Iya. berarti itu. Colomadu, Pak. Oh, Colomadu. Iya. Pernah ketemu Pak Amin juga pas acara apa ya di Ikra Karanganyar. Oh, acara halal bihalal mungkin tahun kemarin. Iya kayaknya, Pak. Oh iya kayaknya. Berarti pernah ya. Ingatnya Masih Bapak ingat ya? itu juga anak-anak. Masih ingat berarti gitu ya. Ya, berarti kita tanya tajam berarti. Kita ditemukan kembali di sini gitu kan ya. Ya, dulu jurusannya apa? Saya dari D2 PGMI, Pak. Oh, S1 PGMI. Belum. D2. D2, Pak. Oh, D2, makanya ini S1-nya PAUD ya. Ya, memang harus begitu, enggak apa, harus semangat. Karena ilmunya sudah banyak, tapi kemudian nggak ada, wah, luar biasa itu ya. Itu kawan-kawan semuanya. Jadi, semuanya adalah bagian dari sebuah proses perjuangan. Ya. Yang ketiga, perkuliahan kita nanti insya Allah itu tidak selamanya tatap maya. Nanti tatap maya pendalaman tugas, tatap maya pendalaman tugas, tatap maya pendalaman tugas. Jadi 14 kali pertemuan tidak semuanya begini terus, enggak. Ya, nanti ketua kelasnya siapa nih ketua kelasnya ya? Yang kemarin WA Pak Amin? PJ-nya siapa ini PJ-nya? Kalau ketuanya saya, Pak. PJ-nya ada sendiri, Pak. Kenapa? Kalau ketua kelasnya 1B saya, Pak. Oh, 1B Mbak Rian. Iya, tapi PJ-nya mata kuliah Bapak ada sendiri, Pak. Kita dibagi. Oh, siapa? Saya PJ-nya, Pak. Mana? Saya PJ-nya, Pak. Oh iya, Sutiah. Iya ya, Mbak Tiah ya. Iya, Ya Pak. kemarin WA Pak Amin ya. Ya nanti Mbak Tiah, setelah nanti kemudian kita akan Pak Amin share, nanti perkuliahan kita kawan-kawan itu akan dibentuk kemudian 10 kelompok. Ya. Dari 10 kelompok itu nanti satu kelompoknya isinya silahkan Mbak Tia nanti disesuaikan. Yang penting 10 kelompok. Mungkin ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 enggak mungkin ya. Karena kita 47 anak, kita 47 orang. Jadi kalau dibagi 10 ya paling sekitar 4 sampai 5 orang ya. Nah itu Mbak Tia. Nanti akan saya share terkait dengan materi dan lain sebagainya. Ya, dan nanti tidak perlu buat makalah, cukup membuat PPT-nya saja. Ya, PPT-nya itu nanti dibuat sesuai dengan judulnya, nanti Pak Amin akan share, ya. Kemudian setelah dibuat judulnya, kemudian dipresentasikan, kemudian nanti presentasi pendalaman. Ya, nanti akan Pak Amin jelaskan secara gamblang saat kita membahas terkait dengan materi dan juga dengan perkelompokan. Ya, ini yang nanti akan kita bahas. Yang berikutnya kawan-kawan semuanya, kalau kita kuliah jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, sudah ada kan di LMS presensinya? Ya, presensinya diisi ya. Diisi presensinya, tinggal klik aja. Itu sebagai bukti Anda kemudian ikut perkuliahan. Ya, ikut perkuliahan. Jangan sampai nggak ngisi presensi, nanti dikira nggak masuk perkuliahan. Ya, itu. Jadi dan kemudian nanti insya Allah perkuliahan kita akan santai sajalah, tidak perlu terlalu terlalu saklar, terlalu resmi banget, nggak usah ya. Kita buat santai saja. Karena apa? Anda sudah mengalami berapa tahun mengajar. Nanti bisa perkenalan dari 1 sampai 45 ini Anda dari mana, mengajar di mana, itu kan ya. Dan S1-nya apa, dan nanti juga akan ada Mbak Tia nanti bisa dibantu untuk membuat spreadsheet untuk diisi. Ya, spreadsheet nanti Pak Amin akan share di grup. Spreadsheetnya diisi sehingga nanti akan tahu
teman-temannya dari mana, alamatnya mana, ya, usianya berapa, 55 tahun, gitu, misalkan, gitu kan, Bu Nasihatun ya. Jadi nanti kita akan tadi itu. Perkuliahan kita nanti insya Allah itu memadukan antara konsep dengan teori. Ya, jadi terkadang teori-teori dan konsep itu berbeda dengan kenyataan. Regulasi terkadang tidak seindah dengan realisasi. Impian kadang berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ya, utopia terkadang tidak seindah nyata. Contoh misalkan nih, ada PLB dengan judul atau subnya adalah terkait dengan toilet misalnya. Toilet yang sesuai dengan regulasi adalah A, B, C, D, E 1, 2, 3. Ya, misalkan tidak boleh jauh dari kelas. Kemudian pencahayaannya harus terang. Dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian pintunya harus setengah, tidak boleh full, kan begitu. Nah, itu kan konsepnya, itu kan teorinya, itu kan regulasinya, idealnya kan begitu. Tapi begitu sampai ke lapangan, ternyata sangat jauh. Ada yang WC-nya cuma satu untuk bersama-sama, gitu kan ya. Ada yang kemudian pintunya tertutup rapat. Nah, saat itulah nanti bagaimana kita kemudian mengkolaborasikan bagaimana antara konsep dengan lapangan, itulah nanti akan dibahas di mata kuliah kita. Ya, jadi mengkomunikasikan, mencoba untuk menyimbangkan bagaimana kemudian teori dengan lapangan, dengan kenyataan di lapangan. Misalkan nih, ini kan posisinya kita, ini regulasinya begini. Ternyata kita masih di sini. Kenyataannya kondisi lapangan kita masih seperti di lembaga kita. Maka dengan yang kita pelajari ini, kita akan coba untuk bertahap, setahap untuk bisa disamakan dengan regulasi kita. Itu kuliah kita. Kalau di kuliah yang reguler banyak semua teori, semua konsep, karena mereka belum berterjun. Kalau kita sudah terjun, sudah langsung melakukan. Makanya eman-eman kalau kita kemudian hanya belajar teori dan konsep tanpa memadukan dengan lapangan. Soalnya akan menariknya di situ. Nah, dari terjadinya perbedaan itu nanti kawan-kawan, itu jadi perumusan masalah yang luar biasa. Judul skripsi banyak diambil dari situ nanti. Bagaimana caranya ini, itu nggak usah cari judul, carinya masalah. Ya, carinya masalah. Itu sekilas perkuliahan kita. Kemudian nanti dibuat PPT-nya, dibagi kelompoknya, baru kemudian nanti dipresentasikan. Ya, sekilas itu. Yang terakhir sebelum nanti kita kenalan, kawan-kawan semuanya, Pak Amin samping LP kedepannya ya, RA-nya ya, namanya RA Haji Asri Musiarti. Mungkin bagi yang orang Semarang, Mijen, Ngalian, mungkin sudah agak asing dengan RA itu ya. Pak Amin sebagai Ketua IKRA Kota Semarang, tadi Mbak Umul ya, saya sebagai Wakil Ketua IKRA Provinsi, dan memang Pak Amin sudah lama malah melintas dunia perpautan ya. Jadi nanti kalau mencari meja Pak Amin di kampus ya tidak ada. Pak Amin kan dosen terbang, dosen tamu, kadang di sana, kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini. Tapi insya Allah saya tahu kita sama-sama guru, kita sama-sama kepala ya, jadi tahu persis bagaimana kondisi lapangan kita. Jadi sudah tahu sama tahu. Ya, begitu ya. Oke, saya kira itu pengantar dari Pak Amin. Bapak izin bertanya, Bapak. Ya, monggo silakan. Ini ada yang usul kalau dibikin kelompoknya itu sama dengan kelompok yang sebelumnya, itu gimana Bapak? Kenapa? Monggo, saya manut Mbak Tia. Ya, jadi nanti kelompoknya terdiri dari 7 atau 8. Mohon maaf, ini saya baru gabung di kelas 1B ya. Jadi kan harusnya kan di kelas 4C, tapi saya ikut di kelas 1B, jadi belum tahu ini kelompoknya baru.
kalau pakai kelompok lama, jadi minta tolong kami dimasukkan sama Bu Intan. Masukkan di grup, Bu. Iya. Iya. Berarti ada kakak kelas banyak Bu. Sama pun sama saya juga dari kelas 3A harusnya baru ikut ke kelas 1B ini ya. Ayo berarti kelompoknya baru aja, Mbak Tia, enggak apa-apa Mbak Tia, enggak harus pakai kelompok lama. Karena ini kan ternyata tidak hanya satu kelas ya, ada yang semester sudah berapa gabung juga ada. Ada Iya, yang Pak. kemudian Karena dari ada beberapa kelas tidak lain yang semua dari 1B ya. Ini kan 1B dong? Iya. Ada kelas yang lain. Jadi nanti insya Allah kalau sudah masuk ke grup semuanya, nanti Mbak Tia tinggal nyusun satu kelompok isinya 5 orang apa 4 orang, bebas pahami nggak akan mencampur itu, yang penting tersedia 10 kelompok. Oh, iya Itu Bapak. Mbak Tia ya. Oke. Ya, siap. Ya, terima Ya. kasih Pak. Ya. Oke, sekarang Pak Amin ingin menyapa kawan-kawan yang ada di Google Meet ini, sekedar untuk mengetahui nama, kemudian asalnya, dan mengajar sudah berapa tahun lamanya ya. Dari Humairah, silakan Humairah. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Kumairo Widya. Saya dari Posko Serapan Kebumen. Kebumen. Humairah itu kan panggilan kesayangan Rasulullah ya. Kepada siapa? Buat istrinya. Buat istrinya. Ya Humairah. Seperti Aisyah gitu. Wahai pipi yang merahan gitu kan ya. Udah berapa tahun mengajar? Udah 5 tahun Pak, alhamdulillah. S1-nya apa dulu? Belum, masih SMA. Oh iya, oke, siap. Intan Permatasari silakan. Bapak, saya Intan Permatasari Putri Marhar. Domisili saya Semarang, ngajarnya di Sayung, baru 2 tahun. Sudah S1 dulu? Saya dari D3 Humas, Pak. Undip. 3. Oke, ketiga apa Mbak Intan? Humas, hubungan masyarakat. Humas. Oh, hubungan, bukan hukum dan permasalahan, bukan ya? Humas itu kan hukum dan masalah biasanya itu kan ya. Oke, Siti Nur Aryani. Saya urutkan dari gambar ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aryani, asal dari Semarang, ngajar di TK 1 Pertiwi, Semarang Selatan, Ampere Lor. Sudah mengajar 3 tahun. Sudah S1 dulu atau ini baru? Baru. S1 apa dulu Mbak Siti? Belum Bapak, baru lulus SMA. Oke, alhamdulillah. Dewi Masula namanya. Ya Pak. Oke. Saya dari Magelang, mengajar di KB Raudhatul Thalibin sudah 11 tahun. Oke. Ini apa? Ikutnya nambah apa ini? Kuliah di sini. Nambah gimana Pak? S1-nya sudah S1? Oh belum Pak. Baru SMA. Nah, SMA ya, tapi sudah mengajar dulu ya. Iya. Maka harus kuliah ya. Kalau nggak kuliah nanti nggak profesional katanya itu. Bahaya ya. Ya. Umul tadi sudah ya? Ya, Umul sudah, dari Pak. Karanganyar ya? Bukan Pak, saya dari Boyolali Pak. Boyolali yang tadi, oh ya satunya tadi ya. Silakan Umul, saya ini. Iya Pak, perkenalkan nama saya Umul Isnaini dari Boyolali, untuk tempat ngajar di RA Al-Huda Colomadu Karanganyar. Mengajar di Karanganyar ya? Boyolali. Iya Pak. Mbak Saya Tina, dari saya dari D2 transfer S1. D2 ya. Sip, harus semangat biar S1 ya. Iya Pak. Oke, siap. Sudah mengajar 17 tahun Pak. Oh, selama banget mengajarnya loh ya. Harusnya udah dapat TPG itu harusnya itu. Pak. Silakan Mbak Tina. Ya, perkenalkan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutia dari KB Permata Bunda Demak. Saya mengajar sudah 8 tahun. 8 tahun. Ya. Sudah S1 atau belum? Belum Pak.
Baru Belum. SMA, ya ini baru. SMA ya, padahal ngajar udah lama ya. Mau sekarang itu 2 tahun, 3 tahun sudah bisa TPG itu ya. Iya. Oke, Nur Yasih. Assalamualaikum Pak, saya Nur Yasih. Waalaikumsalam. Saya Purworejo, Kecamatan Pak. Saya sudah 14 tahun mengajar. Wah, udah banyak ngajarnya udah lama-lama ya. Siap. Gibran Vika, namanya Gibran Vika emang? Apa nama anaknya? Silakan, ini saya baca Gibran Vika. Saya membaca nama akunnya, silakan. Assalamualaikum Pak, nama saya Nani Mustakfirah, itu nama anak saya. Oh, makanya. Maaf. Saya dari Demak, mengajar di KB Rodatul Ulia, dan saya mengajar sudah 10 tahun. Oke. Tari, silakan Tari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Tari Nurjayani dari KPTK Supriyadi Semarang. Oh, dekat ya, Supriyati ya. Biasa saya Sudah mengajar. Ya. Sering banget lewat Supriyati. Oke, Ida silakan Ida. Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Nama saya Vinda. Saya mengajar di TK Kidilen Montessori Semarang, Jalan Argopuro. Sudah S1 atau masih SMA masuk S1? Sudah S1 lulus dari IKPGRI Bapak. Oh iya, apa Mbak dulu? Matematika ya? Apa bukan? Pendidikan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, sip. Bahasa Inggris nggak bisa di-cover oleh PAUD ternyata ya. Betul. Yang bisa itu apa? Psikologi ternyata. Oke, Sisilia Rianti. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisilia Rianti, mengajar di KB Pertiwi Kaliharjo, Kabupaten Purworejo sudah 16 tahun dari 2009. Subhanallah, 16 tahun ini lah. Ya. April Rahma. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Indah Ramania. Saya mengajar di TK Kartika Pecok, Mijen, Demak, kurang lebih sudah 4 tahun. 4 tahun ya. Oke. Ya, Sri Mulyaningsi. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsi. Saya mengajar di TK Mardirini 2 Telogorojo, Demak. Saya mengajar kurang lebih udah 3 tahun Pak. Ini saya baru ikut S1 PAUD, jadi baru lulusan SMA. Ya. Nisrina, belum. Yasmin, silakan Yasmin. Ya, Assalamualaikum Pak Aminuddin. Nama saya Diah Arianti. Itu Yasmin nama. Saya mengajar di KB TKIP Nurul Iman, Genuk, Semarang, 8 tahun. Mengajar 8 tahun. Oke, Titin, Wirotus, Waratus, Titin. Sambil bisa kenal ya. Silakan Titin. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Titin Waratus dari Demak. Saya mengajar di PAUD Rodatul Ulia Dempet Demak, sudah S1 PAI. Masa pengabdian saya 9 tahun. Anda S1 PAI ya? Mengajarnya di PAUD Rodatul Ulia Dempet. Ini era apa kita? KB. Oh, KB. Ini dinas pendidikan. Apa kemenang? Dinas Pak, KB Ya. dinas. Ya, oke. Silakan Rian. Assalamualaikum Bapak. Ya, saya Rianti Westa Purwaning Tias dari TK Tarbiyatul Atfal 51 Semarang. Pedurungan Pak, TK-nya. RA-nya apa TK?
TK Tarbiyatul ya? Atfal 51. Ya. Dengan ya. Ya, Oke. saya dari D3 akuntansi. Oh, ketika akuntansi ke S1 PAUD ya. Oke, Devi. Devi belum pesan. Vida Arinal, silakan. Makasih Pak. Saya ngajar di TPA Aisyah Purwodadi Grobogan Pak. Asal dari Godong. Oh, Godong. Grobogan. Terus dulu kuliahnya D3 Desain Produk Kulit Yogyakarta. Berarti sering ya, mau buat kulitnya biar halus gitu ya. Enggak Pak, itu bikin tas, bikin sepatu dulu Pak. Oh, tak kira kulit manusia. Saya produk kulit ternyata tak kira. Ya, Marlina silakan, Bunda Marlina. Ini bagian. Assalamualaikum Bapak. Saya dari Purworejo, mengajar di pos PAUD di Karti sudah selama 7 tahun. 7 tahun, oke. 7 tahun. Minawati. Iya Bapak, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Saya dari Purwodadi Pak. Saya dari Purwodadi Pak. Purwodadi Grobogan dari KB Islam Asta Mitra dan mengajar selama 3 tahun. 3 tahun. Belum S1 ya? SMK Bapak, SMK Keperawatan. Oh, SMA Keperawatan. Ya, Oke. makasih, Pak. Merawat anak-anak nanti. Hanifah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Hanifah. Saya Hanifah Maria Ulfa, mengajarnya di TK Pertiwi Mejobo, Kudus, Pak. Kudus ya, oke. Ya, dulunya berapa tahun? SD. Oh, PG SD. Ini tidak ke S1 PG PAUD ya? Ya. Oke, Aida Jan. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Mursida Musa. Saya bekerja sekarang di RA Sahabat Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, Pak. Mana? Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT. Subhanallah, kita punya teman dari NTT loh. Ya. NTT itu jauh di sana ya. Dan NTT itu memang ya luar biasa ini sampai ke NTT ya. Ada NTB juga ya, semangat ya. Siapa tadi? Musifah. Nah, S1-nya dulu apa, Bunda? S1 Farmasi, Pak. Oh, S1 Farmasi. Ini jadi S1 PAUD ya. Ya, ini semangat luar biasa, ini perlu kita dorong. Sudah S1 Farmasi, tapi kan masih muda, masih 30 tahun kan? Iya, Pak. Usia sudah 30 tahun? Iya, Pak. Berarti kan masih panjang masanya. Oke, Bella Puji Lestari. Perkenalkan Pak, nama saya Bella Puji Lestari Mandoang. Saya mengajar di TK PGRI Gunung Panti. Baru 4 tahun bulan Juli nanti. Alhamdulillah. Siovan Ahmad. Perkenalkan, nama saya Diakumeda dari Pemalang, mengajar di KP Anak Jenius Kecamatan Bodeh. Sudah mengajar selama hampir 7 tahun, Pak. 7 tahun. Oke, Nur Aini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mengajar di Pos PAUD Anur Purworejo sudah selama 10 tahun lebih. Tapi lulusan SMK. Oh, SMK. Sip, semangat S1 ya. Iya, Pak. Khairina Yaimatus. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Khairina Yaimatus Solehah. Saya mengajar di KPIT Huda Center. Baru mengajar 4 bulan berjalan ini. Saya dari 1 di PGBG Raudatul Mujawidin.
Ini banyak yang luar biasa ini. Terus Alzena ini siapa namanya nih aslinya? Perkenalkan, nama saya Alzena Hafiz. Saya dari Boyolali, Pak. Boyolali. Anda usia berapa, Alzena? 22. Iya, makanya namanya kan nama anak-anak kekinian kan gitu. masih ada. Sudah mengajar berapa tahun? Baru 4 bulan, Pak. Oh, baru 4 bulan langsung termotivasi untuk kuliah ya? Iya. Sip. Oke, berikutnya Amah ini siapa Amah ini? Amah Com. Nah, berikutnya Si Rezeki, silakan. Iya, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Si Rezeki dari Pos PAUD Rahayu, Kalibeci, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Bapak. Kebumennya mana, Bu Si Rezeki? Kebumennya Gombong, Pak. Gombong Sempor, Kecamatan Sempor. Oh ya. Oke, Siti Romla. Silakan. Pak, saya Siti Romla dari TK Nurul Iman Induk Semarang. Saya sudah ngajar lebih dari 10 tahun, ini tahun ke-13. Saya dari D3 Statistik Muhammadiyah. Ya, ini berarti lanjut S1-nya biar linear ya. Iya, Pak. Mohon. Priyanti, silakan Priyanti. Mega Sekti, silakan. Karena mungkin sinyalnya Priyanti yang lagi nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Mega Sekti Wiranti, berasal dari KB Porjo. Mana? KB Mawar, Suporjo, Kendal. Kendal ya. Ya, Karmiati silakan. Karmiati. Belum. Susilawati. Silakan Susi. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Saya Susilawati, Pak. Saya dari D3 Farmasi dan S1 PAI. Oh, S1 PAI ya? Ngajarnya di mana? Iya. Ngajarnya di TK Bunda Kotijah Logosari. Oh, TK ya, di bawah dinas ya TK-nya berarti ya? Oke. Fatona, silakan Fatona. Fatona anak yang cerdas, ayo silakan. Fatona kan cerdas ya? Amin. Saya Fatona dari Kebumen, Pak. Dari TK IT Ulil Albab. Sudah S1? Mengajar dereng. Ini mau ya? Pak doakan. Oke, semangat biar nanti cepat selesai. Nur Wahida. Amin. Nur Wahida. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Saya dari Magelang, Pak, dari TK Karwalan, sudah mengajar 8 tahun. Oke, Eka, silakan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Susanti dari Purworejo. Saya mengajar di TK Aba Kalibumen Rumah Purworejo. Saya sudah mengajar 17 tahun. Oke, sudah S1? Belum, baru SMK, Bapak. Oke, Wiji Hastuti. Perkenalkan Pak, saya Wiji Hastuti Handayani. Saya dari Semarang, saya mengajar di TK Aba 53. Saya kemarin dari D3 Akuntansi. Sudah mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Aba 53 itu mana, Mbak? Lamongan Indah, Pak. Lamongan Indah yang Lamongan Indah. Oke. Arum, silakan Arum. Ya, Mbak. Saya dari Mijen, Mbak.
mengajar di TK Yosudarso Gempol Songo kurang lebih sudah 4 tahun. Oke, Miss Rina silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kurota Ayun dari Semarang, ngajar di TKIT Nurul Iman, Genuk, Semarang. Nurul Iman ya, Nurul Iman itu yang di apa? Oh itu Baitul Iman ya? Mana Nurul Iya, mana? ini di Genuk Bapak. Oh Genuk ya, oke. Ya, sudah semua ada yang belum? Ya, baik kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita sudah saling oh ini Amahkom yang belum ini. Silakan Amah. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Komsiaton. Saya mengajar di KB TKIT Nurul Iman, Genuk, Semarang. Oke, ya. Baik kawan-kawan semuanya, pada intinya nanti kita akan kenalan lebih jauh lagi ya, karena waktu juga sudah tidak. Kita sambil jalan saja nanti perkenalan yang belum, sehingga nanti insya Allah di pekan depan kita akan bagikan materi, kemudian juga PPT dari Pak Amin, paling tidak untuk sebuah gambaran kita akan kemana perkuliahan kita. Ya, nanti juga mungkin ada tugas-tugas sederhana, mungkin cat-cat sederhana di grup kita, insya Allah akan menjadi tambahan pembelajaran kita. Saya kira itu, selamat melanjutkan aktivitas perkuliahan Anda. Tinggal berapa jam lagi nih perkuliahannya? Masih 1 jam lagi? Apa 2 jam lagi? Sudah selesai. Masih 1 mata kuliah lagi ya? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Dari pagi ya, ngeri. Dari pagi kan luar biasa ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berilmu sehingga terangkat derajatnya, terangkat semua aktivitas dan kesejahteraannya, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmu nanti yang kita miliki. Matur nuwun, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.